Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan telah datang. Ia tengah berada di tengah-tengah kita, dan umat Islam menyambutnya dengan gegap gempita, karena mereka tahu tamu ini datang membawa keberkahan dari Allah. Tamu ini datang membawa rahmat dari Allah. Tamu ini datang membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal salih dilipat gandakan. Pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Yang artinya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan yang berlimpah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengambil dari keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jangan sampai kita melewatkan bulan yang suci ini begitu saja. Saudara yang dirahmati oleh Allah, sadar atau tidak, puasa Ramadan mampu mengendalikan keinginan-keinginan kita, melatih diri, mengontrol hawa nafsu kita. Karena kita tahu ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait puasa. Ada hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa. Ada aturan-aturan. Ada hal-hal yang dilarang ketika berpuasa. Begitu pentingnya ilmu dalam ibadah. Itulah kenapa para ulama menasihatkan tentang ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah membuat bab dalam kitab sahihnya, babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Semuanya tentang ilmu dan ketaatan kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, tanpa ilmu, seseorang akan serampangan dalam beribadah, tak tahu menahu tentang aturan-aturan di dalam ibadah tersebut. Maka adanya ilmu tentang ibadah tertentu mampu menampakkan adab yang baik dalam beribadah, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya ketika ada nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyam minal akli wasyarab." Bukanlah puasa itu hanya tentang menahan makan dan minum saja. Innamas siyam minal lagwi war rafath. Tetapi puasa itu juga tentang menahan pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia atau dari lisan yang jorok. Nah, ketika kita mendengar nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa tadi, maka ada kontrol di dalam diri kita, mengontrol hawa nafsu kita, menahan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting pada bulan Ramadan ketika kita berpuasa, bahkan ketika kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya ada aturan-aturan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menggunjing saudara kita, menggibah dan lain sebagainya pada bulan Ramadan. Nah, dengan pembiasaan seperti itu akan mampu menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik
bukan hanya ketika bulan Ramadan, namun di luar bulan Ramadan kita mampu untuk menampakkan nilai-nilai yang luhur. Maka seperti itulah seharusnya Ramadan berlalu untuk kita, melatih diri kita menjadi muslim yang lebih baik. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan ampunan kepada kita dan mendapatkan ampunan dan taubat sebelum kita keluar daripada bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin," celakalah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dia masuk pada bulan Ramadan, thumma salakha, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tadi, qabla ayyufarla, sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampunkan dosa-dosa kita untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, dan kaum muslimin secara keseluruhan di bulan Ramadan ini. Akhir kata, apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kebenaran yang hakiki, dan apa yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.